Shalom. Selamat sore semuanya. Halo. Kakak, ada juga Bapak Pendeta Pendi, Vikaris, juga guru-guru sekolah minggu sekalian. Bersyukur hari ini kita dapat kembali bertemu dalam pertemuan bulan yang keempat, bulan April, untuk persiapan kita di bulan Mei nanti. Dan saya juga mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung, selamat memperingati Paskah dan HUT GKE ke-184 tahun. Memang ibadah kita jamnya tidak seperti biasanya, tapi dimajukan menjadi pukul 2 atau pukul 1 siang, karena akan ada kegiatan pada pukul setengah 4 sore nanti di Palangkaraya, yaitu kegiatan Paskah dan HUT GKE yang ke-184 se-GKE. Jadi makanya acara kita majukan menjadi pukul 1 atau pukul 2 di waktu Banjarmasin. Baik, acara kita hari ini pembukaan, kemudian menyanyikan Mars Anak GKE yang baru saja diresmikan, kemudian doa pembukaan nanti oleh Ibu Pendeta Lia Friani, pengantar, kemudian sosialisasi bahan ajar bulan Mei oleh penulis sekaligus narasumber kita Bapak Pendeta Effendi Rajaguru MTH, salam dari pengurus, dan kemudian kita menyanyikan himne anak GKE yang ada perubahan yang sudah resmi dan ditutup dengan doa penutup. Baik, kita memasuki acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan dan bersama kita belajar Mars Anak GKE yang baru saja yang sudah direvisi dan diresmikan. Silakan Kak Titin. Ya, Kak, sebentar lagi loading lagunya. Apakah sudah terlihat, Kak? Ya, sudah. Apa ada suaranya, Kak? Belum. Satukan hatimu, siapkan dirimu.
Oke, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Mars Anak GKE. Kemudian acara selanjutnya kita akan memasuki doa pembukaan. Kakak-kakak sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lia Apriliani MTH. Kepada Ibu Pendeta Lia Apriliani MTH, saya persilakan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, sebagai Allah yang memiliki segala pelayanan yang boleh bersama-sama kami kerjakan. Karena pada siang hari ini kami boleh bersama-sama berjumpa dalam ruangan Zoom ini, dalam rangka pertemuan kami bahkan persiapan seluruh guru-guru sekolah minggu untuk boleh melayani pada bulan Mei yang akan datang. Kami serahkan pertemuan kami pada saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir, agar kiranya kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi inti dari firman Tuhan yang akan kami sampaikan kepada anak-anak. Dan biarlah semangat kami untuk terus melayani, senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Lia yang telah membawakan kita dalam doa pembukaan. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah pengantar terlebih dahulu, dan nanti akan dilanjutkan oleh sosialisasi bahan ajar bulan Mei yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Effendi dari Ibu MTH. Sebelumnya saya terlebih dahulu serahkan kepada Ibu Pendeta Lia Apriliani MTH yang akan membawakan kita dalam pengantar bahan ajar untuk bulan Mei tahun 2023. Kepada Ibu Lia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Titin. Ya, selamat siang kakak-kakak yang diberkati Tuhan. Terima kasih sudah bergabung di dalam pertemuan kita untuk bulan April, khusus untuk membahas tentang bahan ajar untuk sepanjang bulan Mei. Ya, terima kasih juga untuk kehadiran Pak Pendeta Effendi selaku penulis untuk bulan Mei yang nanti akan memperkaya kita bersama-sama tentang apa saja yang harus kita sampaikan kepada anak pada sepanjang bulan Mei. Ya, kakak-kakak kembali mengingatkan bahwa yang pertama, bahan ajar 3B Jilid 2 ini adalah bahan ajar yang dikelola dan juga dibuat secara langsung juga oleh kita sebagai orang-orang GKE. Karena itu ya dengan bangga kita harus menggunakannya juga kepada di dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan dalam sekolah minggu. Dan karena itu segala hal yang berupa kelemahan, baik itu berupa kritik, saran, dan lain sebagainya, itu tetap kami terima. Jika ada juga mendapatkan semacam kesalahan ketik atau mungkin hal-hal yang lain, silahkan juga kakak-kakak untuk bisa menyampaikan juga kepada kami, supaya kami juga bisa memperbaiki bagian-bagian yang mungkin saja terlewatkan oleh tim, baik tim penulis maupun juga tim pembaca, bahkan tim editor dan lain sebagainya. Karena itu ya silakan kalau ada hal-hal, masukan dan lain sebagainya, atau mungkin saran-saran, kami persilahkan juga untuk bisa disampaikan kepada kami. Yang kedua, silahkan kakak-kakak untuk mempersiapkan diri bersama-sama dengan rekan-rekan guru sekolah minggunya. Selepas pertemuan ini, sediakan waktu untuk bisa sama-sama mempersiapkan diri untuk pelayanan sepanjang bulan Mei. Dan jika perlu untuk mengulang kembali apa yang kita bicarakan pada siang hari ini, silahkan juga untuk mengecek langsung di YouTube. Paling lambat 5 hari setelah ini, kami pasti akan tayangkan atau kami akan upload video rekaman ini sehingga kakak-kakak bisa untuk menonton atau mempelajarinya kembali di YouTube KPA Sinode. Yang ketiga, untuk sepanjang bulan Mei, subtema kita adalah tentang Yesus naik ke surga. Itu adalah subtema besar untuk bulan Mei, dan ada 5 bahan ajar atau 5 pelajaran untuk bulan Mei ini, yaitu 4 untuk hari Minggu, dan nanti ada 1 khusus, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak salah itu Kamis tanggal 18. Jadi mungkin ada sekolah minggu yang melakukan ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga, silahkan. Kalaupun tidak, berarti silahkan kakak-kakak apakah mungkin dipindahkan ke tanggal 21 atau seperti apa, silahkan. Yang pastinya bahan untuk
merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sudah kami persiapkan. Ya baik, supaya mempersingkat waktu, saya persilahkan langsung saja kepada Pak Pendeta Effendi untuk boleh menyampaikan segala sesuatu yang bisa disampaikan terkait bahan ajar untuk bulan Mei. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Lia. Apakah suara saya terdengar baik kepada semua? Jelas. Jelas, Pak. Jelas sekali. Saya punya waktu berapa menit? Tiga 30 menit, Pak. Baik. Baiklah, dalam 30 menit saya coba untuk menyampaikan bersifat penegasan dari bahan ajar berakar, bertumbuh, dan berbuat yang sudah jadi dan sudah disiapkan. Izin saya share screen. Sudah, Pak. Iya. Baik, apakah screen-nya bisa terlihat, terbaca baik oleh semua? Saya langsung kepada pelajaran ke-21, Yesus naik ke sorga, tema bulan Mei. Dan minggu ke-21 itu Yesus menampakkan diri kepada semua murid dengan nas Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Tujuannya adalah anak-anak mengerti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dan menampakkan diri. Penting bagi kita pahami dulu sebagai pengasuh atau kakak-kakak yang menjadi aktor pembelajaran sekolah minggu, kesepahaman tentang sumber acuan nas yang menjadi sumber pengajaran. Karena itu disediakan penjelasan tentang bahan Alkitabnya dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49 tentang Yesus yang menampakkan diri kepada semua murid. Secara sederhana, bahwa nas itu memberikan kesaksian dan pembuktian bahwa kebangkitan Yesus bukanlah dongeng, kebangkitan Yesus bukanlah cerita kosong, kebangkitan Yesus sungguh-sungguh bangkit dan dibuktikan dengan beberapa orang atau pihak yang menjadi saksi mata sebagaimana dicatat dalam kesaksian Injil, dalam hal ini Injil Lukas. Seperti ketika ia menampakkan diri kepada para murid yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Dan dalam perjalanan itu Tuhan Yesus hadir dan berbincang-bincang real adanya dengan mereka. Dan ternyata dari hasil perbincangan, percakapan sementara dalam perjalanan ke Emmaus itu, kemudian tersadarlah mereka bahwa sosok yang mendampingi perjalanan mereka ternyata adalah guru mereka, Yesus, yang sudah bangkit. Karena itu dalam beberapa kesempatan Yesus menampakkan diri pasca kebangkitannya, ternyata itu mau memberi pesan bahwa sekalipun
kebangkitan Yesus itu nyata, secara keyakinan tidak mudah pula untuk bisa langsung sekali jadi diterima sebagai kebenaran faktual maupun juga kebenaran iman. Sehingga terjadi beberapa kali Yesus pernah menampakkan diri. Tapi pesan lain yang mau disampaikan, peristiwa Yesus menampakkan diri menjadi titik awal bagi berita Injil yang di kemudian hari menghasilkan banyak orang percaya di seluruh penjuru dunia. Dan kita adalah bagian dari orang-orang yang menerima kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Itu poin pentingnya. Sehingga dari poin itulah kita tempatkan dalam mindset berpikir dan berkeyakinan kita untuk kemudian dengan terampil dan penuh kuasa kita bisa mengajar sesuai dengan porsi kelas mana nantinya kita ditugaskan dalam proses itu. Kemudian tata ibadah awal semua kelas digabung mengenai sapaan salam pembuka, menyapa dengan senyum, dengan keramahan, dan menyambut anak-anak ini menjadi gaya pelayanan dunia anak-anak supaya menjadi lebih merasa disambut, diterima, dan lebih mempercepat proses pencairan anak-anak dalam sosialisasi kelas. Ada lagu-lagu pembuka, lagu-lagu yang sudah disiapkan, tertera di bahan ajar. Kemudian lagu-lagu itu bisa dilancarkan dalam hal menyanyikannya. Kemudian doa pembuka, tentu kita semua sudah biasa melakukan tahap-tahapan dalam proses pembelajaran dan pengajaran sekolah minggu, maka tentu sudah ditetapkan siapa yang akan menjadi doa pembuka pada ibadah kelasnya digabung. Kemudian lagu sebelum pembacaan Alkitab, lagu pujian firman Tuhan ku dengar, itu juga sudah disiapkan. Silakan nanti bisa ditelusuri, juga ada di dalam website tertera. Mengenai doa pembacaan Alkitab, juga untuk kelas tengah, sebagaimana tentu hal ini kita sudah sigap untuk menetapkan, menyiapkan siapa yang diberi kesempatan untuk menyampaikan doa dimaksud. Tujuannya adalah supaya dengan variasi dan bergilir, pembiasaan itu semakin terus dilakukan, dan anak-anak merasa mereka juga semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, diterima, dihargai, dan ini menjadi satu poin untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Demikian juga dalam hal penugasan pembacaan Alkitab, Lukas 24 ayat 34 sampai dengan 49, tentu kakak-kakak yang menyiapkan anak untuk membacanya bukan hanya sekedar membaca seperti untuk diri sendiri, tetapi membaca dengan baik menurut ketentuan intonasi dan tekanan-tekanan diajarkan, sehingga dengan demikian anak yang bersangkutan juga lebih bisa mendapatkan kesan dan pesan melalui pembacaan yang cermat. Kemudian mengenai doa persembahan juga sudah seperti biasa kita lakukan. Jika itu diarahkan untuk anak kelas kecil, ya kalau seandainya ia belum bisa membaca, tentu penting bagi kita mendampingi dan mengajarkan pengucapannya di telinganya, sehingga ada memulai keberanian dalam dirinya untuk bisa tampil dan berbicara, berdoa di hadapan teman-temannya yang lain. Itu untuk kelas yang kecil jika ia ditugaskan untuk melakukan doa persembahan.
dan disertai juga dengan pengiring pemberian persembahan itu dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Setelah persembahan, kelas dibagi, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Nah, sesuai dengan kelasnya tentu gaya dan cara komunikasi harus disesuaikan dengan kelasnya. Karena itu urut-urutan untuk pelayanan kelas kecil ini sudah disediakan. Dalam hal ini sapaan-sapaan dalam bentuk narasinya tentu saja ini dibuat dengan selengkap-lengkapnya, bukan berarti harga mati harus diikuti seperti itu, tetapi paling tidak ini memiliki acuan dan dasar bagi kelengkapan pendamping atau kakak-kakak sekolah minggu, yang tetap juga dibuka kesempatan mungkin untuk kreasi dan juga imajinasi yang boleh juga ditampung dan disalurkan, tapi paling tidak semuanya itu diawali dengan penjiwaan dari apa yang sudah disiapkan dalam bahan ajar berakar, bertumbuh, dan berbuah ini. Demikian juga dalam hal alat peraga, ini sudah disiapkan dan juga dengan kesungguhan oleh tim kreativitas sudah merapikan dan memaksimalkan tampilannya. Nah, jadi ini juga sudah tersedia di dalam bahan ajar ini, dapat nanti kakak-kakak ikuti, telusuri, dan semoga ini memperjelas dan mempertegas posisi komunikasi yang cocok dan sesuai kebutuhan pada ruang pembagian kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Kemudian ayat hafalannya untuk minggu ke-21 singkat saja, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Tentunya ini akan mudah dihafal kalau sudah di kelas kecil, apalagi di kelas besar. Dan tentang aktivitas sudah disiapkan dengan kreasi love dan salib, alat dan bahan, dan cara pembuatannya juga sudah disiapkan narasinya. Tinggal kita kemudian menyelami dan memahaminya. Sesederhana dan semudah mungkin alat dan bahan ini disiapkan sehingga membantu sampainya tujuan dari pembelajaran yang dimaksud. Lagu penutup dalam kaitan dengan Yesus menampakkan diri, maka itu adalah Paskah, masih nuansa Paskah, jadi akan menjawab dan sinergi dengan judul lagu Ku Menang, Ku Menang. Selanjutnya ada pengumuman pengingat yang perlu disampaikan sesuai dengan kondisi di mana tempat kita masing-masing mengajar. Dan kemudian bagian akhir dari proses pembelajaran itu adalah doa penutup yang tentu perlu disiapkan pada setiap kelasnya, siapa bergantian, dan tentunya sesuai dengan capaian kebisaan dan kemampuan mereka supaya kita pahami. Dengan demikian maka proses pembelajaran di kelas kecil dapat disudahi. Sama dengan proses pembelajaran di kelas kecil, kelas tengah juga demikian, bahan ajar sudah disediakan, kemudian cerita dan bagaimana menghidupkan cerita juga sudah diupayakan, disediakan, disertai dengan kelengkapan bahan berupa gambar-gambar yang sudah tersedia, dan juga ayat hafalan yang sama dengan waktu di kelas kecil. Dan aktivitas
juga sudah disediakan kecocokannya untuk kelas tengah tentang lembaran kertas aktivitas, ya. Kemudian lagu penutup, pengumuman, dan doa penutup juga dapat disesuaikan untuk kelas tengah. Kemudian untuk pelayanan kelas besar, sasaran jalannya juga sama, tetapi sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif ataupun kemampuan nalar logika mereka, tentu ini disesuaikan. Sehingga ceritanya pun juga sudah kami siapkan dalam bentuk narasinya, tinggal bagaimana kita menghidupkan narasi itu dengan gerak olah tubuh, dilengkapi dengan bahan-bahan gambar yang sudah tersedia. Ayat hafalan juga sama, aktivitas juga sudah disesuaikan dengan kelas besar. Ada contoh misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disertakan juga dengan jawaban sebagai acuan dan pegangan bagi kita, yang kemudian kita sesuaikan penyampaiannya di kelas untuk kelas besar. Penutup, pengumuman, dan doa penutup di kelas besar, alur yang sama dan disesuaikan. Demikian itu untuk minggu 21. Minggu 22, dengan nas Alkitab Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kalau tadi dalam perjalanan ke Emmaus, ini di pantai Danau Tiberias. Tujuannya adalah agar anak-anak sadar bahwa Yesus selalu mengasihi dan tidak meninggalkan mereka. Itulah maksud dari makna Paskah dan Yesus menampakkan diri. Kesepahaman kita tentang penjelasan bahan Alkitab Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, intinya mau menegaskan bahwa cerita tentang para murid yang sedang mencari ikan di pantai Danau Tiberias mau memberikan pesan dan kesan kepada pembaca, kepada kita, kepada anak sekolah minggu, bahwa perkataan Tuhan Yesus adalah kebenaran yang hakiki. Sehingga ketika logika atau ketika keinginan dan harapan menurut pengetahuan manusia itu berbeda dari apa yang Tuhan kehendaki dan beralih kepada apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus dan diikuti, maka hasilnya tidak pernah mengecewakan. Dan melalui cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias, akhirnya mereka mendapatkan hasil tangkapan ikan yang luar biasa dan mereka sendiri sulit untuk mengangkatnya ke dalam perahu. Dan ini sekali lagi mau mengingatkan bahwa kemampuan berpikir dan kepintaran manusia itu terbatas. Meskipun juga hukum logika atau hukum nalar digunakan, tapi terkadang ada yang menjadi tidak mesti berlaku sesuai dengan hukum nalar dan logika. Dan itu dijawab dengan saat kita percaya kepada arahan dan perkataan Tuhan Yesus. Itu intinya tentu tidak seperti itu cara kita mengajarkan, menceritakan, dan menyampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, karena itu ibadah menjadi media utama dan pertama untuk nanti penjelasan tentang pemahaman Injil Yohanes ini diterjemahkan dengan pola pelayanan pembagian ruang kelas kecil, tengah, dan besar. Seperti biasa, keramahan, senyum, dan penyambutan yang hangat harus selalu menjadi
karakter dan gaya kebiasaan kita dalam menerima kehadiran mereka. Dan ibadah ini dapat dimulai dengan lagu pembuka, Satu Anak Tuhan Datang Malam Minggu, kemudian doa pembuka yang sudah kita antisipasi berdasarkan pengumuman minggu yang lalu, disampaikan oleh anak sekolah minggu kelas kecil. Kemudian untuk lagu sebelum pembacaan Alkitab sudah disediakan, tinggal kita kemudian memfasihkan dalam menyanyikan dengan gerak tubuh. Untuk doa pembacaan Alkitab disampaikan oleh anak sekolah minggu kelas tengah. Kita sudah menyiapkan yang bersangkutan untuk tugas ini. Apinya lebih kecilin aja. Kemudian untuk pembacaan Alkitab sebagaimana lazimnya sudah ditunjuk siapa yang ditugaskan untuk melakukan ini. Ada baiknya nasnya juga sudah disampaikan pada pengumuman minggu sebelumnya, sehingga paling tidak diharapkan mereka sudah menyiapkan bahan Alkitab untuk dibaca dan sudah memulai membacanya di rumah, berlatihnya, sehingga pada saat pelaksanaan tentu hasilnya akan jauh lebih baik. Itu harapan, dan tentunya kita harus dalam perencanaan sudah kita siapkan dan antisipasi. Demikian juga untuk doa persembahan yang disampaikan oleh anak sekolah minggu kelas besar, sudah kita siapkan siapa yang bertugas. Yang diikuti dengan lagu persembahan Aku Bawa dan Berikan, standar dari Kidung Jemaat 301 tanda bintang untuk anak sekolah minggu. Kemudian kita masuk kepada pembagian kelas, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Materi atau konten isi ceritanya juga sudah kami siapkan. Silakan kakak-kakak untuk dapat membaca, mencermati, menjiwainya. Kemudian dari cerita ini dapat disampaikan dengan lebih hidup, disertai dengan alat dan bahan berupa gambar-gambar yang sudah kami pilihkan. Tinggal kesiapan kita dalam persiapan mengajar bersama tim di tempat masing-masing. Ayat hafalannya Yohanes 21 ayat 6a, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Mengapa nas ini menjadi ayat hafalan? Karena intisari dari cerita itu adalah tentang kepatuhan mereka untuk mengikuti arahan dan perkataan Tuhan Yesus, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dengan tangkapan ikan yang berjumlah banyak. Tentang aktivitas untuk kelas kecil juga urut-urutannya sudah kami siapkan, baik itu aktivitas oleh guru, kemudian alat dan bahan yang sudah kami hadirkan, contoh dan cara proses pembuatannya juga sudah kami gambarkan, hadirkan di dalam materi bahan ajar ini. Semoga ini dapat dengan mudah diperoleh, disiapkan, dan dilakukan dalam pelaksanaan pengajaran sekolah minggu. Untuk lagu penutup, pengumuman, dan doa penutup sebagai urut-urutan yang lazim, yang tentunya perlu juga dipahami dan disiapkan siapa sumber daya manusia yang melakukannya. Demikian juga selanjutnya untuk pelayanan kelas tengah dan juga kelas besar, narasi tentu menjadi lebih banyak, disediakan sesuai dengan kebutuhan dan cakupan kemapanan logika berpikir, nalar dari anak sekolah minggu kita. Demikianlah untuk urut-urutan lanjutan sampai dengan doa penutup di kelas tengah dan kelas besar juga sudah disiapkan, sehingga berharap ini membantu bagi kita sebagai praktisi
guru sekolah minggu, kakak sekolah minggu dalam melakukan pembelajaran sekolah minggu. Selanjutnya ke minggu 23, ini bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis, jika diselenggarakan di sekolah minggu pada hari H tersebut, atau di hari yang lain, atau disisipkan di hari Minggu, tergantung dari kesiapan dan kebiasaan dan kemampuan kita untuk mengolah di lapangan. Tapi secara materi juga sudah disiapkan tentang kenaikan Yesus bersumber dari Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Dengan tujuan anak-anak memahami maksud kenaikan Tuhan Yesus ke surga, agar mereka selalu mengasihi serta tidak meninggalkan mereka. Nah, ini ada alat peraganya berupa gambar, katakanlah gambar menuju kepada gambar dalam bentuk wayang, tapi tidak sama dengan wayang yang sesungguhnya atau yang kita pahami. Karena itu disiapkan penjelasan tentang bahan ajar dari Alkitab Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53 tentang kenaikan Tuhan Yesus, yang memang tidak panjang narasi pewartaan Injil Lukasnya, tetapi yang mau ditegaskan bahwa ini adalah tahap-tahapan dari riwayat proses pelayanan Tuhan Yesus sampai dia kemudian mengalami proses kenaikan ke surga. Dan tentu kita perlu mencermati peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga dengan peristiwa yang katakanlah memiliki kesejajarannya dengan cerita di dunia perjanjian lama Henokh atau yang lainnya. Tentu ini perlu kesiapan kita untuk mencernanya dan memahaminya, mengolahnya sesederhana mungkin dan sedemikian rupa untuk disajikan ke dunia anak sekolah minggu sesuai dengan pembagian kelasnya. Dimulai dengan kemudian ibadah semua kelas berkumpul, lagu pembuka apa kabar, ya. Kemudian doa pembuka dan lagu sebelum pembacaan Alkitab semuanya sudah disiapkan. Dan doa pembacaan Alkitab, siapa dari anak kelas tengah yang sudah ditunjuk, tentu ini sudah diantisipasi dan disiapkan pada pertemuan sekolah minggu pada hari Minggu yang lalu. Demikian juga untuk siapa yang bertugas dari anak-anak sekolah minggu yang membaca Alkitab, supaya terus dilatih, mereka disiapkan, diberikan kepercayaan diri, supaya sedini mungkin mereka tidak cemas dan tidak takut, diberi kepercayaan untuk tugas tersebut. Dan semakin mereka dibiasakan dan mereka melakukannya, ada suatu tahapan keberhasilan yang membuat harga kepercayaan diri mereka semakin bertambah. Dan ini penting untuk pertumbuhannya. Demikian juga untuk doa persembahan, lagu persembahan, sebagaimana sudah disiapkan dan disediakan, tinggal kita menyesuaikan dan menyiapkan SDM-nya. Mengenai pembagian kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar tentang Yesus yang naik ke surga, cerita, dan demikian juga ayat hafalan dan alat peraga untuk aktivitas mendukung dari cerita yang dihidupkan untuk dunia yang ceria pada anak-anak sudah kami siapkan. Silakan kakak-kakak untuk kemudian membacanya, memahaminya dengan utuh, lalu mempersiapkan diri dalam kekompakan sehingga pelaksanaan untuk materi Tuhan Yesus naik ke surga dapat diselenggarakan dengan baik. Demikian untuk materi ajar pada minggu yang ke-23 sudah disiapkan, sudah dilewati sampai dengan doa penutup.
Kita masuk kepada pelajaran minggu ke-24. Pasca Tuhan Yesus naik ke surga, maka rasul-rasul menanti-nanti seperti kata-kata akhir Tuhan Yesus bahwa ia tidak meninggalkan orang yang percaya, lalu dia naik ke surga. Nah, itu dipahami dalam cerita Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14, maka para rasul menanti-nanti untuk Tuhan Yesus datang kembali. Tujuannya adalah anak-anak memahami maksud kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan mereka bertindak juga untuk selalu mengasihi serta tidak meninggalkan mereka. Ini lanjutan dari tema dan cerita minggu ke-23, tapi ditambahkan dengan alat peraga berupa gambar dari papan flanel. Kalau yang minggu ke-23 itu dengan gambar menuju kepada kedekatan dengan wayang. Penjelasan tentang bahan Alkitab, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 kami sediakan kesepahaman, termasuk juga dengan kajian dan catatan sejarah sebagaimana tersedia di dalam buku-buku teologi. Maka sesederhana mungkin kami siapkan dan kami sampaikan untuk dipahami oleh kakak-kakak sekolah minggu. Silakan untuk dibaca, dicermati. Kemudian dimulai dengan ibadah sekolah minggu, gabung semua kelas, urut-urutan dan kebiasaan seperti yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu sebelumnya. Ada salam pembuka, lagu pembuka dengan judul Semesta Bernyanyi, kemudian doa pembuka, lagu untuk mengantar pada pembacaan Alkitab, baca kitab suci, serta doa untuk pembacaan Alkitab oleh anak sekolah minggu kelas tengah. Demikian juga penugasan bagi anak sekolah minggu bagi pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Dilanjutkan dengan kesiapan memberikan persembahan yang diawali dengan doa persembahan, dan lagu pengantar pengiringnya adalah Beri Syukur. Sekarang kita masuk kepada pembagian kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Cerita tentang para rasul menanti-nantikan Tuhan Yesus kami sajikan dalam narasi yang sudah tersedia, sudah dikreasikan sedemikian rupa, disertai dengan kelengkapan bahan-bahan gambar yang mengesankan imajinasi pendukung bagi dunia anak-anak supaya mereka bisa menikmati cerita dimaksud. Sudah kami siapkan, tinggal kita mencermati mengikutinya. Mengenai ayat hafalan juga sudah dipilihkan pada ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Intinya adalah doa menjadi aktivitas rutin yang diselenggarakan oleh orang-orang percaya pada masa Tuhan Yesus pasca ia naik ke surga. Jadi penantian kedatangan Tuhan Yesus itu diterjemahkan dengan keakraban, kedekatan, dan aktivitas rutin berdoa dan mendoakan. Sampai nanti pada waktunya terjadi peristiwa Pentakosta. Kemudian aktivitas untuk mendukung dari cerita yang sudah disampaikan, kami siapkan aktivitas oleh guru-guru, bahan-bahan, alat-alat, dan cara untuk mengolah dari aktivitas dimaksud sudah disiapkan. Kemudian disertai dengan lagu penutup, pengumuman, dan doa penutup. Demikian untuk kelas kecil, dan demikian juga lanjutannya disesuaikan untuk kelas tengah maupun untuk kelas besar.
Sekarang kepada minggu ke-25, Pentakosta. Penta ya, jadi penta itu 50 hari. Bukan pante. Nah, ini juga harus kita pahami dan mengerti. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 12, perikopnya itu adalah peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atau ketuangan Roh Kudus. Tujuan dari pengajaran sekolah minggu ini adalah anak-anak memahami arti dari peristiwa Pentakosta. Alat peraganya ada gambar, kartu gambar besar. Kita pahami dulu kesepahaman tentang bahan Alkitab Kisah Rasul 2, ayat 1 sampai dengan 12. Kami sudah siapkan dari catatan-catatan sejarah, literatur, dan juga buku-buku pendukung yang mengungkap terjadinya peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul tersebut. Nah, dimulai dari ada kemiripan perayaan keagamaan Pentakosta itu seperti dicatatkan di dalam Imamat 23 sampai dengan 15. Tentu ini perlu juga untuk dibaca supaya kita memahami perbedaan dari peristiwa keagamaan Pentakosta dalam Perjanjian Baru atau keagamaan yang serupa yang dicatatkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, dari sini kemudian kita masuk kepada ibadah sekolah minggu bersama, di mana semua murid atau anak sekolah minggu dikumpulkan dan proses ibadah itu berlangsung sebagaimana aktivitas yang rutin dilakukan. Ada lagu pembuka, ada doa pembuka, lagu sebelum pembacaan Alkitab, dan kemudian siapa yang ditugaskan untuk membaca Alkitab. Ya, semuanya ini tentunya sudah dirancang dan disiapkan, bahkan sudah diumumkan atau didekati siapa yang bertugas untuk apa pada minggu ini dalam pengumuman sekolah minggu yang lalu. Doa persembahan dan persembahan. Kemudian kita masuk dalam pembagian kelas, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Cerita itu kemudian kita sajikan di ruang kelas masing-masing sesuai pembagiannya, dan perlu didukung, disiapkan dengan gambar dan alat-alat peraga untuk aktivitas yang menghidupkan dari cerita peristiwa Pentakosta ini. Dan itu sudah kami sisipkan, kami siapkan di dalam bahan ajar berakar, bertumbuh, dan berbuah di sini. Ayat hafalannya terdapat pada ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka mengatakannya. Ya. Dan aktivitas sudah disiapkan, ada gambar yang bisa dipakai untuk topi sebagaikan lidah api, untuk anak kelas kecil, dan kesesuaian aktivitas di kelas tengah dan kelas besar. Lagu penutup, pengumuman, dan doa penutup menjadi rangkaian lanjutan dari pembagian kelas tersebut. Lalu untuk cerita kelas tengah, juga kelas besar, diperlengkapi, disesuaikan dengan kebutuhan anak sekolah minggu, semuanya juga sudah disiapkan di sini. Jadi tinggal kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri kakak-kakak sekolah minggu dalam persiapan yang sudah terjadwal untuk memantapkan penyelenggaraan pembelajaran yang terarah dan sampai dengan tujuan. Demikian
5 bahan ajar berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk bulan Mei yang sudah disiapkan dan sudah dimantapkan oleh tim kreativitas. Saya berterima kasih untuk penyempurnaan ini semua. Semoga bahan yang sudah tersedia dan siap untuk diserap, dipersiapkan oleh kakak-kakak sekolah minggu ini bermanfaat dalam penyelenggaraannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam pelayanan dunia sekolah minggu. Tuhan memberkati. Demikian dari saya, Ibu Lia. Baik, terima kasih Pak Pendeta sudah menjelaskan tentang materi untuk sepanjang bulan Mei. Ya kakak-kakak, saya menambahkan khususnya untuk alat peraga untuk bulan Mei, bahan pelajaran ke-23, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di situ kami sediakan 2 buah alternatif untuk alat peraga. Yang pertama ya gambar. Kalau kakak-kakak, saya tidak bisa share screen ya. Untuk kakak-kakak, alternatif yang pertama itu ya gambar saja, artinya sudah ada gambar Tuhan Yesus naik ke sorga dan para murid di bawahnya, itu satu. Atau yang kedua, kakak-kakak yang mau sedikit, apa ya istilahnya, sedikit sibuk, jadi bisa membuat alat peraga seperti ini. Sorry. Oke, tunggu ya. Oke. Buat alat peraga seperti ini ya. Ini yang alternatif yang kedua. Yang pertama ya ada gambar, memang gambar seperti ini saja, artinya ada gambar Tuhan Yesus di sini. Kemudian ada gambar para murid, itu saja. Atau yang kedua alternatifnya kakak-kakak membuat seperti ini untuk alat peraganya. Jadi sambil kakak-kakak bercerita, nanti bisa sambil ditarik tali ini sehingga Tuhan Yesus seolah-olah naik ke surga. Nah, seperti ini. Untuk caranya sudah ada juga disampaikan di dalam alat peraga. Di situ sudah disampaikan secara lengkap bagaimana cara untuk pembuatan alat peraga untuk bahan ajar yang ke-23 ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, itu saja yang perlu kami tambahkan dari alat peraga. Ya, dan saya kembalikan kembali kepada MC Kak Titin. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Lia dan juga Bapak Pendeta Effendi yang sudah membawakan baik itu tadi bahan ajar serta aktivitas dan alat peraga yang barangkali bisa kita gunakan nantinya ketika mengajar anak sekolah minggu. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki kegiatan salam pengurus yang nantinya akan dibawakan oleh Sekretaris KPA Sinode GKE yaitu Kak Hatsari Martani. Kepada Kak Sari, saya persilahkan, Kak. Ya, terima kasih Kak Titin. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Kak. Ya, terima kasih. Dari kami, pengurus Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan untuk informasi dan kegiatan kita ke depan. Yang pertama yaitu sebagaimana dijelaskan pada awal tadi bahwa perubahan waktu kita untuk pertemuan ini hanya pada saat Sabtu ini saja, dan untuk pertemuan kita berikutnya akan kembali pada pukul 5 sore atau pukul 4 sore di waktu Indonesia bagian Barat. Ya, karena ya, hari ini bertepatan ada acara Paskah bersama dan HUT GKE se-GKE yang dilaksanakan di Gereja Maranatha Palangkaraya pada pukul 15.30 WIB. Makanya sebagian dari pengurus tidak bisa hadir karena mereka menghadiri acara di sana. Nah, khususnya juga di semua kategori yang diundang, khususnya juga
guru-guru sekolah minggu, komisi pelayanan anak, seksi pelayanan anak kemungkinan menghadiri acara di sana. Baik, dan yang kedua, informasi tentang Mars Anak dan Himne GKE yang resmi sudah dibagikan suratnya, yaitu berdasarkan hasil sidang 2 Majelis Sinode GKE di Pulang Pisau kemarin. Ada beberapa perbaikan dalam hal syair ataupun notasi, dan kami mohon agar untuk dipelajari bersama dan disosialisasikan kepada guru-guru sekolah minggu, juga anak-anak sekolah minggu kita, dan bisa juga kita nyanyikan pada saat event-event perayaan Hari Gerejawi, seperti Paskah yang dekat ini, atau nanti pada Hari Anak GKE juga di bulan Juli. Kemudian dari Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE juga sudah mengedarkan surat untuk pemutahiran data statistik kita. Karena mungkin saja di resort-resort atau calon resort ya ada sudah melaksanakan sinode resort, kemudian penggantian kepengurusan, ya baik itu mungkin ada perubahan ketua resortnya atau ketua KPA. Jadi kita perbaharui lagi data statistik kita untuk memudahkan dalam berkomunikasi dan informasi. Kemudian ya untuk saat ini silakan kakak-kakak untuk melengkapi data statistiknya. Dan hari ini yang pertama kali Resort Awang, KPA dan KPA Resort Awang sudah mengirimkan kepada kami. Terima kasih. Ditunggu ya dari KPA-KPA yang lainnya. Kemudian kegiatan deklarasi Gereja Ramah Anak yang pada awalnya direncanakan pada bulan ini ya, tetapi karena ada berbagai persiapan dan pertimbangan, dalam deklarasi Gereja Ramah Anak, Gereja Ramah Remaja Pemuda juga akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli tahun 2023, dilaksanakan di Palangkaraya juga. Nah, dan mungkin nanti ada undangan ke resort, tapi tidak semua resort yang bisa mengikuti secara langsung. Jadi bisa dipersiapkan, dan kita tunggu juga karena panitia juga lagi mempersiapkan hal-hal apa saja yang mereka persiapkan. Jadi itu informasi pertama untuk kita semua. Dan selanjutnya, pertemuan selanjutnya di bulan Mei, di Sabtu ketiga pada tanggal 20 Mei 2023 dan akan 2023 dan akan dilaksanakan seperti jam biasanya ya, agak sore. Kita hari ini untuk sekali ini saja kita melaksanakannya pada siang hari. Jadi mohon kepada ketua-ketua KPA Resort atau Kares untuk membagikan informasi ini kepada SPA jemaatnya. Jadi mereka tidak ketinggalan. Karena ada beberapa yang masih menanyakan materinya mana untuk minggu ini, gitu ya. Padahal sudah pengurus sudah men-sharekan itu di WA Group KPA wilayah. Jadi mohon kepada kakak-kakak juga untuk jangan lupa untuk membagikan materi yang sudah didapatkan dan materi yang sudah kita terima hari ini kepada guru-guru sekolah minggu, kepada seksi pelayanan anak di jemaatnya masing-masing. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap terus semangat, tetap terus setia, sukacita, dan terus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam pelayanan kita. Shalom. Silakan Kak Titin. Shalom, terima kasih juga Kak Sari atas salam pengurus yang telah disampaikan. Nah, kiranya apa yang menjadi poin-poin penting tadi dapat kita ingat dan dapat kita bagikan ke tiap-tiap resort maupun SPA jemaat yang ada di resort maupun Cares
di setiap wilayah. Oke, baik. Tadi ada juga pertanyaan yang muncul di chat Zoom mengenai pemesanan buku ajar jilid 2. Nah, ini sementara untuk buku bahan ajar jilid 2 ini kami berikan dalam bentuk PDF per bulannya. Kenapa? Karena setiap kami membagikannya setiap bulan sekali. Dan itu masih belum terkumpul menjadi satu buku. Nanti apabila sudah terkumpul semuanya, nanti kami akan berusaha apakah melalui produk elektronik ataupun nanti juga dalam cetak, jadi masih dalam tahap rencana. Jadi untuk per bulannya diusahakan kami akan membagikan setiap bulannya itu dalam bentuk PDF beserta bahan alat peraga dan aktivitasnya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam himne anak GKE. Nah, kalau tadi kita pertama belajar mengenai lagu Mars Anak GKE, selanjutnya kita akan mempelajari juga lagu himne anak GKE yang telah diresmikan dan disahkan, dan nanti kita akan pelajari sama-sama bagaimanakah perubahan dan mengenai lagu himne anak GKE ini. Ini saya screenkan di ruang Zoom kita. Tuhan berkati anak GKE, setiap agar kami tidak tersesat dan terjatuh saat melangkah. Tuhan, ajarlah kami bersyukur setiap hari. Kami mau ikut Tuhan Yesus menjadi murid-Mu. Kami satu anak GKE mengasihi-Mu, ya Yesus, tulus setia, bersukacita dan semangat melayani. Kami satu anak GKE, harapan dalam keluarga, berakar bertumbuh dan berbuah dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Oke, baik. Tadi kita sudah menyanyikan dan mempelajari bersama lagu himne anak GKE. Kemudian selanjutnya adalah doa penutup. Nah, doa penutup ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Effendi. Kepada Bapak Effendi, saya persilakan untuk membawakan doa penutup. Baiklah, mari kita semua bersatu hati untuk menutup acara ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah pengasih dan penyayang, kami bersyukur berkat pertolongan Tuhan membantu kami untuk dapat menyelenggarakan pertemuan
pada kesempatan siang hari ini. Pertemuan dalam rangka memantapkan diri kami dalam kesatuan visi dan misi untuk bersuka cita menyelenggarakan pelayanan dunia anak sekolah minggu melalui sharing bagi bahan ajar berakar, bertumbuh, dan berbuah jilid 2 untuk bulan Mei. Kami memohon Tuhan memberkati kami pada seluruh wilayah, resort, cares, maupun di tingkat jemaat, bahkan di lingkungan, agar praktisi pengajaran sekolah minggu dapat melakukan persiapan-persiapan dalam rangka melakukan pelayanan sekolah minggu di tempatnya dengan baik dan bermutu. Tolonglah kami untuk melakukan tahap-tahapan itu dan bersuka cita, bahkan bertambah-tambah berkat dan sukacita bagi setiap pelayanan yang kami taburkan dan hati kami yang melayani dengan kesetiaan. Terima kasih atas pertemuan ini dan diberkatilah pertemuan lanjutan pada bulan Mei mendatang. Kami akan melanjutkan pelayanan, kegiatan kami bersama dan masing-masing. Tuhan menolong kami dan memberkati agar semuanya menjadi sempurna dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa penutup ini. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pendeta yang telah membawa kita dalam doa penutup. Kemudian, tibalah kita di akhir acara. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan kakak-kakak sekalian untuk membukakan kameranya. Yang belum hidup boleh dihidupkan dulu, kameranya di-on-kan dulu. Kita akan bersama-sama berfoto bersama dari slide 1 sampai slide 3. Jadi di sini ada 3 slide. Nah, akan saya pandu dari slide pertama sampai slide ketiga. Dari hitungan yang pertama sampai hitungan yang ketiga. Oke, untuk slide pertama, ya silakan tampilkan wajah ceria, wajah sumringah di siang hari ini, walaupun di Banjarmasin cuacanya lagi dingin, ya tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bersuka cita di hari ini. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, dan slide selanjutnya yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini dari awal sampai dengan akhir kegiatan kita dalam sosialisasi bahan ajar bulan Mei ini. Kiranya apa yang kita dapatkan hari ini dapat membantu kita dalam mengajarkan dan membantu kita dalam ketika memberikan materi-materi ataupun presentasi yang baik kepada anak-anak sekolah minggu di sekolah minggu kita masing-masing di resort maupun calon resort di jemaat-jemaat yang ada. Mohon maaf apabila terjadi salah kata dari kami tim pengurus KPA. Saya ucapkan terima kasih, semangat melayani, selamat menyiapkan bahan cerita untuk besok minggu. Tuhan memberkati dan selamat Paskah untuk kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati.